Memang tokoh-tokoh yang ini ya, yang remajanya gitu. Jangan pas ibunya jadi gaul, jadi kayak remaja juga. Misalnya kayak dulu tuh ada istilah ya Ten, ayah istilah makan tuh kemek, udah kemek belum gitu kan. Kalau teman-teman membahas novel Islami, teen lit yang Islami, remaja, terus pakainya tahun 80-90-an, kayaknya belum ada deh. Kayak misalnya Pasmina saya kira masih jarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau positive thinking tuh, Asma ngeliat Tendi ngomongnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau negatif thinking tersinggung ya Ten. Iya. Positif. Gue baru nyadar juga Pak. Aduh. Iya. Okay. Teman-teman semua, selamat bergabung ya buat teman-teman. Ini live di New Komunitas Bisa Menulis ya, di fanpage, di grup live ya. Di fanpage juga ada. Oh iya, di fanpage Asma Nadia, kemudian di grup New Komunitas Bisa Menulis ya, dan teman-teman di Zoom ya. Alhamdulillah hari ini kita akan bahasannya tentang menulis asik ya, menulis teen lit yang asik gitu. Dan terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa yang belum ya, Asma sekedar mengingatkan, tadi Ayah mungkin sama Tendi juga sudah menyampaikan, yang belum download KBM app ya, KBM app di Google Play Store ya, silakan di-download dan mulai mendapatkan manfaatnya. Ya, karena alhamdulillah yang banyak mendapatkan manfaatnya tuh udah banyak gitu. By the way, Asma tuh berusaha gabung loh Ten gitu. Cuma nama Asma Nadia kayaknya udah diambil. Jadi nggak tahu Ayah Isa yang ngambil atau siapa yang ngambil nih ya. Saya sih cuma lupa passwordnya. Ya mudah-mudahan juga bisa mendampingi, dan tulisan-tulisan Asma juga bisa Asma share di KBM app tuh. Asma juga nggak mau ketinggalan ya. Iya. Oke. Kenapa Ten? Senang banget. Ya, dan alhamdulillah saya pribadi termasuk yang, jadi gini, ada sebagian kalangan yang misalnya menganggap bahwa mengotak-kotakan ya, dikotomi antara ini penulis sastra, kemudian penulis buku remaja berarti bukan sastrawan dan sebagainya gitu. Saya hanya ingin meluruskan ke teman-teman, ya, kalau saya pribadi gitu, saya tidak terlalu peduli gitu label yang dilekatkan seseorang pada kita gitu, karena kebermanfaatan kita tidak terletak pada label yang diberikan orang lain gitu. Jadi buat teman-teman silakan diekspor semuanya, apalagi peluang ya untuk menulis remaja ini. Para remaja ini kangen loh. Jadi setelah Asma nulis Bidadari untuk Dewa, sebelumnya ada Cinta Dua Kodi, lalu ada Surga yang Tak Dirindukan, yang terbaru di KMO ya, KMO Publishing, nih Bos Tendi ya, ada Sehidup Sesurga Denganmu. Ternyata kekangenan apa ya, banyak yang kangen gitu dengan tulisan-tulisan remaja. Makanya akhirnya Asma coba lihat lagi ada naskah-naskah lama ya yang bisa diedit ulang dan kemudian diterbitkan. Dan sekarang juga sedang menulis novel, ada novel baru yang lama juga, sebetulnya lama tapi diperbarui ya. Tapi intinya untuk mengisi ruang itu gitu. Dan jangan lupakan juga bahwa ruang ini ya pertama bukan, kalau buat saya bukan sekedar buku untuk mengisi waktu luang gitu loh, tapi buku yang dibutuhkan gitu, karena anak-anak remaja kita butuh banget ya buku-buku yang bisa menguatkan mereka, yang bisa menambah wawasan mereka gitu. Kalau ada yang komplain, pernah juga saya ada yang komplain, Mbak Asma bukunya judulnya cintanya banyak banget gitu, buku Asma Nadia judulnya ada cintanya. Saya bilang, tahu nggak kenapa gitu, salah satu melakukan dosa besar gara-gara cinta atau pemahaman kita yang salah terkait cinta itu banyak banget gitu. Jadi dan nggak usah alergi juga dengan novel yang cinta-cintaan gitu. Dan teen lit nggak semuanya berarti harus cinta-cintaan juga gitu loh. Tapi intinya yang pertama teen lit ya. Ke novel sih sebetulnya dibandingkan ke kumpulan cerpen remaja. Bukan nggak boleh, boleh aja sih bikin teen lit yang kumpulan cerpen gitu. Tapi sejujurnya ya buka-bukaan dari segi penerbit, karena saya juga sempat
jadi CEO beberapa penerbitan ya, naskah novel itu lebih dilirik dibandingkan naskah cerpen. Jadi buat teman-teman yang menulis novel, peluang sebetulnya untuk diterbitkan itu lebih kuat dibandingkan menulis cerpen. Ada yang misalnya cerpennya suka banget gitu dengan cerpen, ada cerpen dia misalnya yang dia suka banget gitu ya. Nah ini buat teman-teman nggak usah gimana-gimana gitu loh, karena untuk teman-teman yang suka cerpen sendiri ya bisa teman-teman kembangkan menjadi novel, dan saya melakukan itu 2 kali ya di 2 buku yang terbilang teen lead ya. Yang pertama saya lakukan di Rumah Tanpa Jendela. Jadi Rumah Tanpa Jendela itu cerita pendek judulnya Jendela Rara. Saking saya suka dengan cerpen itu dan kemudian ketika cerpen itu difilmkan, saya tergerak untuk membuat novelnya. Jadi cerpennya dulu sih. Jadi sebetulnya niat difilmkannya itu oleh PH cerpennya dulu, tapi kemudian saya buat novelnya dan ternyata asik gitu prosesnya. Ini ruang lain yang bisa teman-teman isi. Kalau mau coba dari penulis cerpen ya, barangkali ada cerpen yang teman-teman suka. Yang kedua ada cerpen juga Cinta di Ujung Sajadah. Itu dulu novelnya dari cerpen juga gitu. Judul cerpennya Jejak Surga gitu. Jadi akhirnya Asma bikin Cinta di Ujung Sajadah gitu. Dan ternyata bermain di remaja tuh menarik dan sebetulnya terbilang mudah gitu. Kenapa terbilang mudah? Yang pertama, secara bahasa itu lebih fleksibel. Jadi kalau novel, apalagi kalau kita main langsung ke sastra, kalau kita baru mulai menulis ya mungkin akan berat misalnya memikirkan kata-kata itu bersayap ya, bagaimana yang remaja juga tetap dipilih gitu. Tapi kalau menurut saya pilihannya tidak tidak serumit mungkin ya, tidak serumit yang yang novel ininya gitu, yang novel ini sebentar ya, saya kok tiba-tiba ya. Jadi tidak serumit misalnya yang novel sastra gitu, novel yang yang memang langsung bermain ke ruang sastra gitu. Jadi buat teman-teman kenapa kita harus main di remaja? Kalau buat saya satu, bahasanya lebih fleksibel dan tanggung jawab bahasanya juga lebih ringan gitu. Boleh nggak pakai bahasa gaul? Boleh. Di mana pakai bahasa gaul? Sebetulnya bahasa gaul penerapannya sama dengan bahasa daerah. Jadi kalau misalnya bisa novel remaja, sebaiknya teman-teman tetap menulisnya dengan format bahasa yang baik dan benar. Gaulnya dipakai di mana? Gaulnya teman-teman pakai satu ketika dialog ya, terutama dialognya memang tokoh-tokoh yang ini ya, yang remajanya gitu. Jangan pas ibunya jadi gaul jadi kayak remaja juga. Ini harus diperhatiin sama teman-teman ya. Nggak mentang-mentang novel remaja kemudian semua blast ya, dialognya gaul semua gitu. Enggak ya. Dialognya tetap boleh nggak orang tua tapi dialognya gaul? Boleh kalau karakternya memang seperti itu gitu. Itu enaknya kita nulis remaja karena bahasa gaul penerapannya sama seperti bahasa daerah, biasanya ditaruh di dialog. Kemudian gaulnya ditaruh di lead ya. Gaulnya teman-teman terapkan ya pada tren. Misalnya dalam dialog kayak sekarang kan ada ya. Kalau dulu tuh kita ada, ini kelihatan banget nih ya, manusia berapa umurnya tuh kelihatan ya. Misalnya kayak dulu tuh ada istilah ya ayah istilah makan tuh kemek, udah kemek belum gitu kan? Ya. Oh ayah makan tahu gitu. Nah tapi kalau dipakai ayah so muda deh ya. Kalau dipakai di zaman sekarang gitu, dipakai di zaman sekarang itu nggak ini lagi gitu loh, nggak bahkan lupa ada kata kemek. Ya, kemek itu makan, udah kemek belum gitu. Tapi kalau sekarang yang dipakainya apa? Yang dipakainya maksi misalnya ya, udah maksi belum gitu kan kalau untuk makan siang gitu. Jadi teman-teman pastikan bahwa ketika mau gaulnya itu bahasanya udah disetel gitu ya. Udah disetel, udah disesuaikan, udah di-adjust gitu dengan gaulnya sekarang gitu. Anak-anak sekarang tuh apa sih bahasanya gitu ya. Makanya kalau punya adik ya, jangan musuhan sama adiknya ya, atau punya keponakan jangan musuhan ya. Punya anak apalagi ya, karena nanti bisa jadi mereka yang memberikan referensi ke kita gitu ya. Terkait bahasa-bahasa. Kayak sekarang kan misalnya ada yang dibalik misalnya pengucapannya itu dibalik tidak. Sabi misalnya kayak gitu. Itu yang sekarang gitu. Jadi gaul dipakai tadi ya. Pertama penerapannya penulisannya di dialog, utamakan dipakai di tren ya. Tren itu bisa yang pertama tren bahasa. Kemudian yang kedua trennya gaulnya apalagi nih yang mencirikan ini
dunianya remaja gitu. Teman-teman bisa misalnya kalau dulu saya nggak tahu sekarang ya, sekarang tapi intinya kalau dulu tuh kan kayaknya semua pakai Nokia pilihan. Nah ini salah satu gitu. Kemudian bukan cuma pemilihan gadget, tren gaul ini bisa teman-teman pakai misalnya di aplikasi. Misalnya gini, Line itu yang banyak pakai Line itu anak muda gitu. Rata kalau nggak punya Line biasanya orang tua ya, dialognya pakai emoticon tua berjiwa muda gitu, atau biasanya anak-anak muda gitu. Nah pemilihan aplikasi termasuk misalnya TikTok ya sekarang ini gitu ya. Sementara orang-orang tua mungkin lebih nyaman misalnya dengan Facebook, ya udah cukup satu sosial media cukup gitu, satu cukup gitu. Jadi aplikasi, kemudian penulisan ketika misalnya dialognya bertempat di aplikasi, di chat misalnya, singkatan-singkatannya seperti apa, boleh nggak? Boleh kalau kita menunjukkan dialog yang sedang terjadi di sana gitu. Jadi seperti kita captured ya, screen captured di dialog di chat ya, aplikasi chat misalnya, teman-teman ke novel boleh nggak? Boleh gitu ya, dengan singkatannya seperti apa yang biasanya gitu. Tapi jangan singkatan semua, nanti pusing ya. Tren lain gimana? Cara berpakaian misalnya ya, tren cara berpakaian. Kalau zaman dulu misalnya ketika kalau teman-teman membahas novel Islami, teen lit yang Islami, remaja, terus pakainya tahun 80 90-an kayaknya belum ada deh, kayak misalnya pasmina saya kira masih jarang. Mungkin ada. Nah itu jangan tiba-tiba dia ini gitu ya ngambil kerudung instan. Kalau bertempatnya di tahun 80 90-an, kerudung instannya mungkin belum ada gitu. Jadi hal-hal gaya dari cara berbicara, kemudian tren yang lain gaul apalagi yang bisa teman-teman pakai. Pakai misalnya gini, saya ingat banget ya dulu tuh kan majalah, sekarang-sekarang aja enggak ya, karena sekarang juga sudah banyak online, tapi dulu itu saya langganan majalah Cosmogirl, saya langganan majalah Gadis ya. Ketika saya mau nulis sesuatu yang dewasa, saya akan langganan tuh, atau paling enggak beli ya majalah Femina gitu. Jadi kenapa saya perlu nih? Karena saya perlu update gitu. Kecuali kita yang memang generasi saat ini gitu ya, yang memang memang secara usia generasi Z gitu ya, kita yang sudah tahu itu gitu ya, itu mau nggak mau ketika menulis remaja boleh nggak? Boleh, nggak ada yang melarang. Tapi mau nggak mau kita harus upgrade lagi kerjaan kita gitu. Termasuk upgrade misalnya majalah-majalah remaja atau misalnya dengerin radio ya, radio-radio dan supaya teman-teman tadi ya istilah-istilah tadi tahu, kemudian juga wawasan apa sih situasi remaja, termasuk misalnya siapa yang jadi idola. Jangan sampai kita ngomongin idola tapi misalnya Richard Gere yang udah ya itu angkatannya Asma atau bahkan sebelum Asma gitu, sekarang udah kakek-kakek gitu ya. Jadi salah memberikan rujukan. Jadi tren itu termasuk misalnya lagu, masuk misalnya lihat apa sih lagu-lagu sekarang nih yang mungkin udah langsung oh iya ya gitu, langsung kebawa gitu. Itu termasuk menciptakan suasana. Jadi baik Asma merek sepatu yang ngetop tuh misalnya Warrior ya. Warrior tuh dulu ini banget gitu. Kayaknya semua anak remaja apalagi yang ikut pramuka ya, yang aktif di organisasi ya, yang mobile ya, biasanya sepatunya banyak pakai Warrior gitu. Tapi kalau zaman sekarang bingung gitu kalau kita sebutin sepatunya Warrior apa nih gitu. Jadi teman-teman hati-hati memasukkan tren tadi gitu. Nah, ini supaya apa? Apa sih yang menambah hal-hal yang kekinian gitu ya, gaul ini yang kekinian supaya satu naskah kita nggak kentang. Nah kentang juga tidak sekarang gitu ya. Dan naskah kita kalau dulu mungkin maksudnya garing gitu ya, naskah kita nggak lebay gitu ya. Kenapa ya? Nggak ketinggalan zaman. Jadi buat teman-teman semuanya gitu ya, penting tuh untuk memperhatikan hal-hal seperti tadi gitu ya. Jadi kayak pas gitu. Makanya saya sebetulnya ada
ada beberapa novel yang belum selesai tapi sudah ditulis bertahun-tahun lalu. Nah ternyata ketika mau mengembalikannya itu harus update-nya banyak gitu. Update soal kayak dulu misalnya kita nggak ada aplikasi, dulu masih zamannya SMS, tiba-tiba sekarang aplikasi udah banyak banget gitu. Nah ini yang harus baiki, kecuali kita ingin mempertahankan novelnya itu memang settingnya setting dulu gitu ya. Jadi hal yang harus teman-teman gunakan. Kemudian ingat bahwa ketika kita berbicara, kita menulis teen lead gitu, pembaca kita kan yang kita sasar itu pembaca remaja itu biasanya nggak suka hal-hal yang ribet, biasanya nggak suka hal-hal yang gitu. Bukan nggak berarti nggak boleh bermain simbol, boleh gitu ya. Tapi dia nggak suka hal-hal yang mengerutkan gitu. Dia suka istilahnya yang easy, yang gampang-gampang aja gitu. Apa sih yang cerita yang gampang, yang langsung, yang spontan, yang komunikatif gitu. Nah, ketika kita misalnya termasuk dari awal tema ya, cari tema berarti dari awal ya untuk teen lead cari tema yang dekat dengan dunia remaja. Ini bagian dari gaul juga gitu. Karena kalau tema kita jauh ya. Jauh kalau bagus nggak apa-apa. Misalnya unik ya, tidak banyak dibahas gitu ya, agak berjarak tapi teman-teman bisa menyajikannya bagus nggak apa-apa. Tapi kalau nggak, angkat sesuatu ya. Kalau kita pengen naskah kita kekinian, mancing banyak pembaca remaja, maka angkat sesuatu yang tren nih gitu dengan anak-anak sekarang. Makanya akhirnya banyak naskah-naskah teen lead itu misalnya tema-temanya pacaran ya, tema-temanya misalnya LDR ya, atau tema-temanya misalnya kayak sekarang lagi banyak K-pop ya, mungkin tema-temanya ke sana gitu. Upaya untuk mengikat, upaya untuk membidik supaya pembaca remaja kita langsung merasa dekat gitu dengan naskah yang kita tulis gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman boleh nggak misalnya naskah bahasa gaulnya dari awal sampai akhir gitu ya, bahasa gaulnya dari awal sampai akhir, nggak cuma di dialog aja gitu. Boleh sih gitu ya, tapi maksudnya gini, ada beberapa naskah seperti misalnya naskahnya Mas Hilman Hariwijaya kan dari awal sampai akhir memang bahasanya seperti itu gitu ya, termasuk bahasa tidak misalnya ya pakai nyerah, ngotot ya, bukan misalnya menyerah gitu, bukan misalnya pergi gitu, misalnya pakai imbuhan ya, banyak pakai kata dasar gitu, dan kadang-kadang kata dasarnya kata dasar yang lekat dengan ucapan. Boleh aja kalau memang kondisinya menyaratkan seperti itu. Artinya naskah itu lebih bagus ditawarkan seperti itu. Tapi ini berarti bukan naskah ya, kalau teman-teman udah mengambil enggak sih untuk ngalirnya atau naskahnya mungkin melalui POV dari sudut pandang anak remaja. Jadi anak remaja yang bercerita, mau nggak mau kan pakai tuturnya dia gitu, mau nggak mau jadi akhirnya gaul semua gitu. Boleh nggak? Boleh kalau memang lebih bagus demikian gitu. Tetapi yang jelas ketika kita memakai seperti itu, kita harus sadar bahwa naskah ini bukan sebuah naskah yang mungkin nanti akan ikut kompetisi, misalnya ajang IKAPI ya, IKAPI kan ada IBF Awards ya misalnya gitu biasa. Karena kalau untuk naskah-naskah yang teman-teman sasar untuk misalnya ikut, mudah-mudahan bisa berprestasi ya, bisa menang ajang-ajang lomba. Kalau judulnya bahasa Inggris lebih berat ya. Kemudian kecuali misalnya lombanya memang kompetisi bukunya internasional. Kemudian yang kedua bahasa yang digunakan ya, bahasa yang digunakan mau nggak mau ya harus baku ya, harus baku bentuknya, kecuali tadi gitu, kecuali ketika kalau pakai slang berarti slangnya di italik ya, dimiringin gitu. Nah ini, dan sebetulnya remaja ini banyak banget sih hal yang saya ngehnya tuh ketika kemarin menyelesaikan ini ya, saya ngedit ulang novel Jo dan Kas ya. Jo dan Kas ini ceritanya waktu itu ini terbit kalau nggak salah tahun 2005. Ini tahun 2005, nggak ada yang namanya aplikasi, merek handphone masih terbatas ya, kemudian kemampuannya juga terbatas, tren bahasanya juga terbatas gitu. Nah ketika saya memutuskan apakah saya akan memutuskan ini diperbaruin, diganti semua settingnya, atau termasuk satu nih yang nggak boleh teman-teman lupakan juga, moda transportasi. Ya, kalau dulu kita masih ngomongin kereta, dan kereta yang kayak dulu ya, belum pakai kartu ya. Kalau sekarang situasinya beda gitu. Sekarang kita ada Transjakarta busway ya, kita punya transportasi keretanya juga sudah berbeda gitu. Situasi stasiunnya juga berbeda. Kalau dulu kayaknya lebih klasik gitu. Nah akhirnya dengan beberapa pertimbangan tadi saya pertahankan ini tetap gitu. Tapi naskah novel saya yang baru ya, judulnya masih bimbang, tapi salah satunya Yours Truly Jakarta ya, itu naskahnya mungkin saya akan tetap pertahankan
mungkin saya perbarui gitu. Mungkin saya perbarui, berarti ganti semuanya, termasuk tadi moda transportasi gitu. Jadi setiap zaman, setiap bahasa ada ciri secara transportasi ya, bukan transportasi ya, ada fasilitas publik ya, fasilitas publik ada perbedaan. Kemudian juga mobil yang dulu mungkin sekarang udah nggak tren lagi. Jadi kalau kamu mau menggambarkan cowoknya keren, gaul, anak orang kaya, kemudian pakai mobil yang terkini ya, jangan salah gitu. Ini teman-teman tetap harus riset. Jadi siapa bilang nulis buku remaja tuh nggak pakai riset? Tetap kok, tetap teman-teman harus riset gitu ya. Kemudian persoalan-persoalan kayak misalnya gini, kenapa kita harus update? Dulu itu tidak ada persoalan ada satu tema yang dulu nggak jadi masalah. Tapi sekarang itu banyak memicu masalah dan bahkan menjadi penyebab orang bunuh diri. Misalnya bullying di media sosial. Dulu kan nggak ada bullying netizen yang bikin, nggak, karena kondisinya dulu ya kalau bullying ya langsung gitu ya di sekolah gitu kan ya, teman main sekitar rumah gitu kan, nggak ada yang lewat handphone gitu. Orang bisa ngebully kita 24/7 ya, 24 jam 7 hari seminggu gitu. Itu nggak ada gitu. Tapi itu sekarang menjadi sesuatu yang kekinian. Itu sekarang menjadi tema yang sangat-sangat bisa diangkat ya. Terus terkait cinta. Nah, juga nih masalah-masalah cinta nih ya. Masalah cinta zaman dulu sama sekarang juga mungkin beda. Kalau dulu ya, mungkin tahun-tahun 60 70 masih surat-suratan ya kan ya. Tahun 80 masih bisa surat-suratan gitu. Tapi ketika sudah mulai email ya, mulai komputerisasi gitu. Maka akhirnya email yang sering jadi alternatif, tidak lagi surat. Kecuali boleh nggak menampilkan tokoh yang tetap surat-suratan? Boleh gitu ya. Kalau memang digambarkan tipenya memang tipe kayak gitu ya, agak klasik dan lebih suka sesuatu atau menjaga sesuatu yang yang misalnya dia tetap milih naik sepeda gitu dibandingkan naik motor gitu. Meskipun orang tuanya bisa membelikan dia misalnya motor keluaran terbaru. Jadi karakter ya, kembalinya ke karakter gitu. Nah, apalagi terkait novel remaja ya, terkait teen lead. Kalau buat saya sejak awal ya, tapi saya pengen mengingatkan lagi teman-teman KBM ya, menulis dengan pesan ya, dan cari ya. Kalau teman-teman saat ini ada pada usia remaja, maka teman-teman diuntungkan. Kenapa? Karena teman-teman nggak perlu banyak riset lagi gitu untuk menulis tema-tema remaja ya, atau kemudian untuk upgrade gitu. Sementara kalau kita yang misalnya kita Asma ayah ya, yang usianya sudah kepala 4 ya, mau kepala 5, nah mau nggak mau harus update ya, harus update lagi, serap lagi, meremajakan diri untuk awas lagi, untuk observasi lagi, melihat misalnya hal-hal apa sih yang jadi masalah bagi remaja kita saat ini gitu. Jangan sampai, jadi dengan begitu kita menghindari mengangkat sesuatu yang kita anggap masalah banget, padahal itu masalah banget itu zaman dulu gitu ya. Yang sekarang itu sama sekali nggak ada masalah gitu. Gampang banget kan gitu. Kalau dia nggak bisa ngubungin ya udahlah. Harusnya kan dia bisa WhatsApp ya, atau misalnya bisa telepon, atau misalnya bisa apa gitu. Nah ini juga ya harus teman-teman perhatikan. Kalau kita di sisi yang sebaliknya, ketika kita ingin menulis teen lead, tapi misalnya terkait dengan tokoh yang katakanlah neneknya si tokoh gitu ya, neneknya si tokoh atau kakeknya, dan bagaimana kisah cinta legendaris mereka. Nah itu juga detail-detail tadi harus diperhatikan. Jadi teman-teman sebetulnya nulis teen lead itu kalau buat saya asik karena tanggung jawabnya apa ya teman-teman, yang penting kalau usahakan punya pesan. Ya, punya pesan, punya pelajaran, karena pesan dan pelajaran itu adalah satu investasi. Kemudian yang kedua, keberadaan pesan dan pelajaran itu membuat tulisan teman-teman bukan cuma hiburan, tapi bisa jadi menjadi kebutuhan. Ya, bisa jadi dicari orang karena mereka perlu nih tema-tema yang seperti ini gitu. Kemudian untuk remaja tetap ya, editing ada nggak? Tetap ada editing ya. Misalnya ketika teman-teman nulis, kalau saya cenderung ketika nulis aja ya. Jadi ketika nulis teman-teman bisa mau sesuka hati, bahasa gaul sesuka-sukanya gitu. Setelah mengedit, yang saya lakukan tadi di naskah yang Yours Truly Jakarta itu, ketika saya mengedit, saya kemudian mencoba nyari nih, saya ketik kata-kata yang misalnya nyerah ya, saya ganti jadi menyerah gitu. Kemudian ngobrol gitu, saya ganti jadi mengobrol gitu. Jadi hal-hal yang bisa secara sederhana kamu ganti, kamu buat baku tanpa mengubah nggak lantas membuat naskahnya menjadi kaku ya, kenapa enggak gitu, kenapa tidak disesuaikan gitu. Tapi bahasa misalnya enggak itu tetap saya pakai di dialog gitu. Di dialog
Dan istilah-istilah yang remajanya tetap saya pakai tapi untuk yang remaja gitu. Jadi saya kira banyak fun-nya gitu untuk nulis kisah-kisah remaja gitu. Dan ya motivasi lain ya buat teman-teman para remaja ini butuh tutor ya, butuh instruktur, butuh model gitu. Dan mereka lebih banyak mereka kan apa yang ada di media buku, baik itu film gitu. Ini menjadi ruang yang mudah-mudahan jadi ruang syiar yang sangat sangat bisa kita isi gitu dan kita bisa memberikan kebermanfaatan di sana gitu. Hal lain biasanya gini, hindari apalagi khususnya untuk remaja. Sebetulnya saya melakukan ini di semua novel sih gitu. Tapi hindari misalnya kalimat-kalimat yang panjang. Jadi kalau teman-teman bisa pakai karena anak-anak biasanya cenderung mereka enggak kamu pulang jam segini kamu dari mana pulangnya jam segini gitu kan. Itu mereka nggak akan ngomong kayak gitu kan, dari mana loh? Nah mungkin kayak gitu lebih singkat gitu. Jadi misalnya dialog-dialog singkat. Dan kalau teman-teman ingin memastikan apakah dialog-dialognya kekinian apa enggak, maka coba ketika kita membaca atau bahkan sesimpel kita pengen dialog kita enak gitu ya. Maka ketika teman-teman baca mengedit gitu ya, kalau bisa teman-teman tuh udah pakai bacanya kuat-kuat. Jadi dibaca kuat-kuat. Misalnya, woi, Kas menepuk dadanya. Tersenyum lebar seraya merentangkan tangan. Iya, ini Kasmu. Ih, noraknya gitu. Jadi pendek-pendek aja gitu. Pendek-pendek ya. Dan jangan lupa tadi aksi dan reaksi tadi gitu. Sebuah dialog. Karena gini, buat teman-teman yang saat ini punya naskah novel ya, khususnya novel remaja, ya teen lead, yang dialognya panjang-panjang, coba disaring. Pertama, dialog-dialog itu bisa jadi diedit sehingga pendek, atau misalnya dialognya dipecah. Jadi tidak menjadi satu dialog yang panjang gitu ya. Ini kejadian saya ngedit naskah Yours Truly Jakarta ya. Ini dialognya panjang gitu sampai paragrafnya sampai kayak 1 atau 2 paragraf sendiri gitu. Yang sampai saya mikir nih, saya dulu mikirnya apa sih gitu, kok dialog bisa sepanjang ini gitu. Akhirnya saya ubah gitu. Saya ubahnya ada yang saya pendekkan, kemudian ada yang saya ubahnya saya pecah gitu. Saya pecah dialog yang panjang tadi menjadi 3 atau 4 dialog gitu. Dan ada tektokan gitu. Ada tektokan itu bisa berupa respon dari orang yang diajak dialog. Tektokan itu juga bisa berupa reaksi. Jadi misalnya kita ngomong ya orangnya misalnya mengerutkan kening gitu, misalnya mencubit-cubit hidungnya gitu, atau misalnya malah bengong sendiri gitu, atau ketika kita ngomong orangnya matanya kemana-mana gitu, oh berarti yang kita sampaikan belum nih gitu ya, yang disampaikan si tokoh belum bisa menarik perhatian orang lawan bicaranya gitu. Jadi itu kan ada gitu. Nah seringkali kalau pengarang pemula melupakan itu, padahal ini bisa menjadi suasana yang yang masuk gitu. Oh termasuk tadi terkait masalah gaul ya saya tambahkan hal-hal yang kayak misalnya clubbing gitu. Dulu kan mungkin tidak ada istilahnya bukan clubbing gitu ya. Dugem gitu ya. Kemudian misalnya nongki ya. Istilah-istilah atau tradisi atau sesuatu yang misalnya kayak tren ke coffee shop kan kayaknya dulu tuh nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan kayaknya berjamur banget ya untuk minuman-minuman termasuk misalnya kalau dulu kan tidak ada layanan antar kayak Grab atau GrabFood atau apalah gitu ya. Dulu nggak ada gitu. Ini ada gitu. Nah ini jangan teman-teman lupakan. Karena setiap masa, terutama kalau kita bicara soal masa kini, setiap masa tadi ya, ciri bahasa, ciri termasuk masalah-masalah yang saat itu relevan ya. Dan juga ciri tadi ya teknologinya, termasuk tadi masalah kendaraan gitu. Dulu tuh nggak ada di Indonesia, nggak masuk kayaknya mobil-mobil Korea gitu kan, karena mereka kan baru sekarang-sekarang gitu. Jadi jangan sampai kita salah menyebutkan, kita pakai satu detil, yang detil itu sebetulnya gitu. Zaman dulu ya misalnya Ford ya, kalau sekarang kayaknya jarang ya, nggak dianggap kekinian lagi gitu. Merek-merek yang memang klasik ya, yang memang tetap sampai sekarang tetap aja itu klasik dan tetap masih relevan gitu, kayak Miller misalnya gitu ya. Jadi mungkin itu yang Asma sampaikan ya, dan sebetulnya saya pengen juga sih kekinian itu salah satunya juga nanti terlihat dari judul ya. Jadi teman-teman yang nanti nanya ya boleh, yang sedang menggarap novelnya boleh sambil sharing, misalnya saya sedang menulis novel judulnya ini gitu, sama-sama coba kita cermati apakah judulnya kekinian gitu, apakah judulnya cukup teen lead ya, apakah judulnya cukup menarik ya, termasuk juga bisa menjadi bahan tempat ya, kota atau negara gitu, atau sekedar ya pokoknya tempat-tempat yang mungkin tempat nongkrong mungkin ya, atau apa yang
jadi hits banget gitu loh. Dan itu bisa jadi kayaknya kalau kita nulis ini mungkin banyak yang relate gitu, banyak anak remaja yang relate gitu. Jadi ini beberapa hal yang bisa teman-teman membantu teman-teman menulis novel yang nggak dianggap lebay gitu ya, novel remaja yang nggak dianggap lebay tapi dianggap masih kekinian, dianggap kekinian ya, meskipun ya kalau menurut saya Jo dan Kas ini tetap teen lead meskipun setting kekiniannya sesuai zamannya, bisa juga gitu kan ya. Jadi kamu pengen bikin kisah remaja yang idenya gitu ya, idenya tuh tetap kayak ini kan Asma bahas di Jo dan Kas Pergi Cinta Datang Cinta ini kan pacaran dalam Islam ya, pacaran dalam Islam untuk anak-anak remaja dengan pendekatan remaja gitu. Jadi mereka yang nggak mau preachy, yang nggak mau diceramahin gitu kan ya, apa sih neraca rugi laba pacaran gitu kalau secara di otaknya anak-anak muda gitu, itu yang dibahas. Boleh nggak? Tapi dengan setting remaja beberapa lalu boleh gitu, boleh, nggak ada yang larang gitu. Tapi salah satunya entah misalnya kalau tidak bahasanya, idenya ya relate dengan dunia remaja gitu, kayak LDR, tetap relate gitu dengan dunia remaja. Jadi bisa ada beberapa alternatif tadi supaya Asma nggak lupa. Jadi kalau teman-teman pengen bikin, kayaknya kisah cerita kakek nenek gue ini banget ya, indah banget gitu. Pengen dihadirkan, pilihannya 2. Kisah cinta yang diperbarui dengan tren sekarang, zaman sekarang, segala sesuatunya dipastikan kekinian, ya tadi moda transportasi, bahasa, teknologi ya, gitu. Boleh begitu gitu, atau misalnya dipastikan persoalan cinta tulis ini tuh di masa dulu, boleh. Lalu apa yang harus dibuat tetap gaul? Bahasanya kalau bisa tetap komunikatif. Karena yang namanya remaja itu mereka suka dengan bahasa yang ceplas-ceplos, dengan bahasa yang komunikatif, dengan bahasa yang nggak terlalu membuat mereka mengerutkan kening gitu ya. Dan bukan berarti kita tidak bisa mengangkat dengan cara, pikirkan cara agar lebih menyederhanakan ya, agar kita mau nggak mau ketika bermain di remaja kita ditantang untuk menyederhanakan termasuk hal-hal yang rumit ya, termasuk hal-hal yang kompleks ya. Dan jangan salah, perlu skill tersendiri, perlu keterampilan sendiri bagi para penulis remaja ini, bagi para penulis teen lead ya, tema-tema remaja ini untuk bisa menyimpelkan atau membuat simpel masalah-masalah yang rumit dan nggak semua orang bisa melakukan itu ya. Jadi nggak usah kecil hati, nggak usah merasa kok temanya nggak harus cinta-cintaan juga gitu. Misalnya kayak Rumah Tanpa Jendela. Rumah Tanpa Jendela itu ceritanya remaja gitu ya, teen lead ya. Tapi kisahnya bukan kisah yang cinta-cintaan gitu di situ gitu. Artinya bukan ya benang merah cintanya ada tapi samar gitu ya. Tapi kisahnya tentang seorang anak kecil yang dia punya teman yang difabel, dia pengen rumahnya ada jendela satu aja. Nggak usah 2, nggak usah 3. Dia cuma pengen rumahnya punya jendela 1 aja. Nah, ini kan tentang impian ya, kemudian tentang empati ya. Ini juga sesuatu yang harus diisi di dunia remaja saat ini gitu. Kalau buat saya tema-tema termasuk ya, saya nggak tahu sudah diangkat belum ya. Kayak anak-anak remaja saat ini yang mereka labil, kemudian mereka mencari jawaban atau apa ya, tidak membuat keputusan sendiri untuk hal-hal yang penting, termasuk misalnya gue mau bunuh diri atau gue hidup ya gitu, tapi mereka lempar melalui membiarkan follower yang butuh, kalau yang pengen dia hidup ya ditulis angka L live, di komen, kalau banyak yang pengen dia mati ya ditulis angka D. Dan waktu itu ini kisah nyata dari anak remaja di Malaysia, dan akhirnya dia bunuh diri karena di komen itu sebagian besar nulisnya D atau die gitu. Nah ini kan juga sesuatu yang sebetulnya trendy gitu. Itu mungkin Bro Tendi, Aisyah Alamsyah, silakan yang ingin bertanya ya, atau kita ngobrol lebih jauh ya sambil menjawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Menarik tentang tinlit ini, terutama tadi yang terakhir itu loh, yang bunuh diri itu langsung dang gitu ke kepala. Oh iya, kayak gini ya, bener ya. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan, udah ada yang angkat tangan. Mbak Rara tadi udah nanya ya, nanti saya kasih ke yang lain dulu, ke Mbak Arya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bunda, saya mau tanya nih tentang memberikan reaksi di dialog tadi. Itu idealnya itu dialog yang seperti apa yang harus diberikan reaksi, dan dialog seperti apa yang tidak harus ada reaksi, jadinya yang kosong kayak gitu. Dan itu. Terima kasih. Kalau dialog, bahkan kalau menurut saya, bahkan jika dia hanya berdialog dengan hatinya, itu tetap harus ada reaksi sebetulnya. Tapi kan nggak semuanya harus di untuk poin-poin yang penting gitu, kayak dialog hati, dialog yang dialog yang saya ada cerpen, judulnya di buku ya. Coba Asma cari ya. Gimana sih jawabannya? Sebentar. Oke, halaman 171 ya. Ini dialog kebanyakan di cerpennya, ini Asma spoiling aja ya. Di cerpennya itu sebetulnya dialognya itu ke dialog hati, tapi seakan-akan ditampilkan dalam ceritanya tuh dia berdialog dengan sahabatnya atau seseorang yang dekat dengan dia gitu. Sebetulnya dia dialog dengan nuraninya ya. Jadi misalnya saya pengen ngambil ya gini. Jadi ceritanya ada tentang seseorang yang nggak siap nikah gitu dan selalu mencari alasan untuk nggak pengen nikah gitu. Jadi kayaknya semua laki-laki yang mendekati dia gitu, itu kayaknya ada aja kurangnya gitu ya. Kulihat mereka masih bercakap-cakap, tapi tak ada perkembangan. Upaya kedua Nirina untuk mengarahkan obrolan ke tingkat lanjutan pun tak menampakkan hasil. 15 kemudian Bian pamit. Bian tuh cowok yang mendekati ya. Selesai sudah, pikirku. Nirina memang terlalu. Jangan menyebutku terlalu, protesnya cepat. Protesnya Nirina ya. Seperti biasa, Nirina selalu tahu pikiranku. Seperti aku selalu bisa menebak isi kepalanya. Kami memang teramat dekat. Tapi kamu memang terlalu, Nirina. Tapi matanya, kamu lihat dong matanya. Tidak, bukan matanya. Ayolah, percuma berbohong di depanku. Nirina menyandarkan badannya di pintu kamar. Kedua tangannya ditangkupkan ke wajah. Tak lama bahunya mulai berguncang. Tolong jangan desak aku terus. Entah isaknya, entah memang waktu itu sudah terlalu malam untuk berdebat, aku mengalah. Itu yang terjadi 7 bulan lalu, tapi tidak kali ini. Bahkan misalnya di gitu, atau kalau menurut Asma dialog memang apalagi kalau dialognya, tapi bisa nggak dialog misalnya bertubi-tubi tanpa kita kasih reaksi, bisa kalau persoalannya seru gitu. Jangan bohong, lalu bohong, tapi kan kenyataannya itu gitu ya, itu kan bisa langsung gitu ya. Tapi kalau dialog itu kemudian berpanjang kedua sesuai kayaknya harus diendap gitu. Kayaknya dialog ini harus dipotong deh. Jadi seseorang yang misalnya dia ragu untuk dia banyak hujah gitu. Kayak misalnya dia udah banyak hujah, banyak alasan ketika ditanya kenapa dia sih laki biasa ini sih gitu. Nah, dia tuh udah siap menggebu-gebu gitu untuk menjelaskan gitu. Tapi akhirnya mungkin dia cuma bisa ngomong satu kalimat karena yang lainnya bermain di kepala atau bermain di perasaan dia gitu. Nah, ini sebetulnya menariknya dunia kepenulisan ya, kalau teman-teman nikmati ya, teman-teman bisa banyak hal yang bisa digali gitu. Dan kadang-kadang kita lupa karena kita bermain dengan sesuatu yang bisa terlihat mata atau yang sesuatu yang tampak gitu, sesuatu yang verbal, sesuatu yang ditunjukkan dan bukan sesuatu yang diberitahu ya, telling, not showing gitu. Nah ini gitu. Jadi sebetulnya kalau buat teman-teman ketika dialog, nah paling nggak nih pelajaran buat teman-teman KBR sekarang ya, ketika dialog coba pikirkan ini perlunya ada reaksi nggak gitu. Dialog itu nggak harus kata ujar Nirina gitu ya, ujar Nania gitu, ujar Rania. By the way banyak juga akhirannya A ya, nama-nama yang tokoh yang Asma tulis ya, kecuali Arini ya. Nggak harus juga ada diberitahu siapa gitu. Caranya gimana supaya kita nggak perlu kata ini. Kalau kita bisa menampilkan karakternya khas ya, kita akan tahu. Kayak Joe dalam novel Joe dan Cass, itu Joe itu pokoknya
kalau ada kalimat-kalimat yang spontan, nggak terlalu mikir, itu Joe. Tapi kalau ada kalimat-kalimat atau tindakan yang misalnya ketika Joe makan kemudian ujung kerudungnya hampir kena sambal gitu ya atau apa gitu. Nah itu kalimat-kalimat kehadirnya Joe gitu ya. Nah jadi buat teman-teman ini memang sesuatu yang dirasa dan pada akhirnya keterampilan gitu. Makanya kalau kata ayah, Asma bisa nulis ya. Salah satu pujian Ayah Isa Alamsyah terhadap Asma Nadia, kata ayah, Asma bisa nulis cuma dari orang duduk bangun ke pintu depan gitu ya, itu bisa, atau bahkan dia berdiri itu bisa jadi 3 atau 6 halaman gitu. Karena menurut Asma banyak sih orang berdiri aja kan pikirannya, orang berdiri mandang jendela. Satu, dia bisa mengamati apa yang di luar jendela. Yang kedua, dia bisa jadi asik pikirannya sendiri. Bisa jadi ketika dia di jendela tiba-tiba dia lagi asik dengan pikirannya, lalu ada suara dering telepon misalnya, atau ibunya manggil atau apa gitu, atau ada persoalan-persoalan lain yang lebih berat gitu. Itu banyak gitu. Jadi saran sesuatu yang kalau Asma sendiri buat Asma tulisan itu harus ada sesuatu yang lebih dalam gitu. Tapi pertama-tama supaya nggak ribet ya, Ulfa, supaya ribet pertama-tama tulis aja. Ya, kemudian atau kalau sekarang ini ada tulisan yang sedang dikerjakan ya, yang sudah mulai postingan berikutnya di KBM App ya. Coba dicek ya. Kira-kira dialog-dialog kita ini ada aksi reaksi nggak gitu? Dialog kita ini ada rasa nggak? Bahkan kemudian yang paling sederhana, dialog kita punya fungsi nggak? Gitu. Karena bisa jadi ada banyak dialog-dialog yang saya barusan memaki-maki ya, belum lama nih memaki-maki diri sendiri gara-gara ngedit your karena buat saya, dialog-dialog ini kok nggak fungsi gitu loh. Jadi kalau teman-teman mengalami itu, termasuk mengalami dialog yang nggak ada respon, ya dialog yang nggak ada fungsi, nggak ada responnya, nggak ada reaksinya gitu ya, nggak usah khawatir, Asma Nadia juga gitu loh. Jadi ini sesuatu yang kalau menurut saya terkait rasa dan keterampilan. Jadi nanti kita punya rasa bahwa di sini nih kita harus bermain di sini gitu. Atau tapi misalnya ini nggak perlu gitu. Ini bisa sesuatu yang di skip aja gitu. Atau bahkan tidak perlu didialogkan gitu. Gitu ya. Tapi jadi itu nulis aja, gunakan rasa, gunakan keterampilan. Makanya ketika teman-teman membaca, selalu buku-buku itu bukan salah satu menurut saya guru pertama sih buku-buku itu. Jadi buku privatnya kita itu lewat buku-buku. Jadi dari buku-buku itu teman-teman bisa misalnya lihat ini misalnya gini. Teman-teman satu geng salut pada Aditya, ya. Judulnya ini Selusin Cinta Aditya. Teman-teman satu geng salut pada Aditya. Mereka semua heran bagaimana cowok hitam manis dan sedikit berkumis itu sanggup melalui hari demi hari, ya, hingga usia 24 tanpa pernah sekali patah hati. Prinsip ini, kata Aditya waktu falsafah. Hatiku selalu kubagi 4 bagian. Saya nggak nulis misalnya gini, prinsipku begini, hatiku selalu kubagi 4 bagian. Gitu. Tapi saya nulisnya prinsipku begini, kata Aditya suatu hari, hatiku selalu kubagi 4 bagian. Teman-temannya menyimak, ada reaksi. Jadi jelas nih Aditya ini lagi ngomong sama siapa gitu ya. 1 bagian untuk Tuhan. Wah, suara riuh rendah mengomentari. 1 bagian untuk keluargaku, 1 bagian untuk sobat-sobatku macam kalian, dan yang lain menunggu. Dan 1 lagi baru untuk para gadis. Para gadis, dibagi-bagi maksudnya. Nah jadi kalau buat Asma itu lebih terasa gitu. Ada keterangan dengan cara seperti itu, ada keterangan sedang berbicara dengan siapa, yaitu temannya. Kemudian juga bawa kita untuk lebih berpikir dan mengenal Aditya ini seperti apa gitu ya. Orang seperti apa yang membagi hatinya menjadi 4 bagian. Jadi para gadis itu cuma 1/4 dan 1/4 itu dibagi-bagi ke banyak gadis gitu, bukan ke 1 gadis. Berarti ada fungsi, ada informasi di situ gitu. Dan kayaknya lebih asik bermain dialog. Nah ini menurut Asma yang salah satu yang yang penting buat teman-teman perhatikan ketika bikin tadi gitu. Kecuali misalnya tokohnya memang tokoh yang berat, yang tua, yang kuno dan mungkin bahasanya harus sedemikian gitu ya. Kalau bisa, kalau pengen asik gitu ya, gunakan bahasa yang ringan, dialog-dialog yang ringan, dialog-dialog pendek, paragraf-paragraf pendek, kalimat-kalimat pendek. Ya, nanti insya Allah pelan-pelan Ulfa ya. Atau setelah editing nanti bisa diedit ya. Ya itu tadi gitu. Begitu editing, ketika nulis kan nulis aja. Begitu editing, ini dialog nih terlalu panjang nih. Coba bisa nggak diedit, dipendekkan dialognya. Atau yang kedua,
misalnya dialognya penting semua, bisa nggak dipecah gitu. Tingkan dengan kalimat Aditya tadi, kalau saya bilang misalnya si Aditya ngomong prinsipnya begini, hatiku selalu aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama untuk Tuhan, yang kedua untuk keluargaku, yang ketiga untuk ini, yang keempat. Nggak menarik kan gitu. Nggak tahu kalau buat Asma itu nggak menarik gitu loh. Itu nggak menarik gitu. Yang pertama untuk Tuhan. Terus gitu ya. Atau teman-temannya menyimak gitu ya. Ada reaksi menurut Asma itu menjadi lebih lebih kita membangun suasana juga di situ. Next. Menarik. Luar biasa. Oke, lanjut itu, ya. OTW nikah jadi kayak teen lead Bun ya. Ini OTW nikah kan sebetulnya ya karena yang adult tapi karena Asma sendiri katanya gaul jadi kayak teen lead gitu. Ini sebetulnya yang adults ya. Tapi enggak sih, karena memang OTW nikah di sini prinsipnya dia OTW nikah tuh setiap orang OTW nikah. Tinggal OTW nikah jangka panjang atau jangka pendek. Kalau yang jangka panjang mereka dari remaja udah pengen kan suatu ketika mereka bisa bertemu orang yang tepat, kemudian menikah gitu. Jadi ada cerita-cerita yang begitu ya gitu. Selain misalnya cerita-cerita ya, yang itu kan tentang itu belum dibahas tuh kayak jangan jadi muslimah nyebel sebetulnya gaul misalnya padahal dia non fiksi tapi seru gitu. Nah ini juga ruang ya, artinya gini, kita bisa bikin buku remaja kalau teen lead lebih identik dengan fiksi gitu. Tapi sebetulnya kenapa kita nggak bikin buku remaja yang asik sih gitu, kayak Asma punya buku Love Notes. Love Notes itu salah satu non fiksi. Kalau non fiksi self Asma suka banget, jangan jadi muslimah nyebelin, bestseller ya. Waktu terbitnya tuh bestseller banget, udah di-update, ditambah isinya untuk edisi revisi. Sekarang juga sedang Asma revisi lagi gitu ya, ditambahkan panjang nih perjalanan seorang muslimah bisa nyebelin gitu, masih banyak ya yang bisa diangkat gitu. Nah yang kedua Love Notes ya, Love Notes ini ya, terima kasih ya. Love Notes ini buku non fiksi gitu, non fiksi tapi Asma garapnya semi fiksi gitu. Di buku ini adalah saya pengen bikin kamus cinta yang jadi pegangan semua anak muda gitu. Jadi kamus cinta yang menjawab semua persoalan. Misalnya gini, kalau patah hati gue mesti ngapain? Gitu. Gimana biar nggak patah hati? Gimana biar gue nggak kemakan rayuan? Gimana gue bisa mengenali cowok-cowok yang harusnya dapat rapot merah gitu ya? Gimana gue, nah kayak gitu. Atau misalnya gimana gue bisa mengenali hubungan yang toksik? Atau sesederhana beneran sih gue jatuh cinta gitu? Apa ini nggak kagum atau misalnya simpatik atau apa gitu? Edisi yang ada dialognya juga gitu. Nah, menurut saya ini sesuatu yang bisa teman-teman isi sih gitu. Edisi Asma sendiri. Ya, edisi. Karena saya cerita tentang cinta di sini, yang alhamdulillah pas saya bacain ayah nggak marah, gitu ya. Asma Nadia, ya, gitu ya. Nah, ya. Pertama mengenal rasa suka, kapan ya? Judul babnya tuh rasa suka di hatimu. Mungkin waktu duduk di kelas 3 sekolah dasar. Waktu itu saya sempat suka banget seorang kakak kelas. Orangnya hitam manis. Selain itu dia juga termasuk siswa yang pintar. Hampir tiap tahun kami berdiri bersisian. Tapi gak cuma berdua. Melainkan bersama siswa lain di panggung menerima medali dan piagam sebagai juara kelas. Saya senang melihatnya meski hanya dari jauh gitu ya. Bahwa saya jatuh cinta. Sedini itu gitu. Jadi ini kayak kisah gitu. Untuk tulis apa aja, salah satunya tadi membuat alternatif lain ya buat teman-teman yang kayaknya gue nggak model yang bikin novel deh, bisa nggak sih tetap bermain di ranah remaja gitu ya, tetap membuat yang sejenis teen lead tapi non fiction gitu. Ini ada bab misalnya love yourself before you love someone else ya di sini gitu. Jadi misalnya saya bilang gini, beberapa muslimah yang curhat bercerita tentang pacarnya mengajak melakukan hubungan intim. Tidak langsung, seringkali diawali dengan permintaan, kalau benar kamu cinta, kasih dong gue lihat lo tanpa kerudung. Misalnya kayak gitu ya. Kemudian mudah-mudahan tulisan singkat ini bisa membangun benteng kekuatan di hati muslimah hingga tak perlu melayang ketika si dia mengatakan, aduh kok gelap, listrik mati ya? Ya gak apa-apa, yang penting cinta aku ke kamu gak pernah mati. Nah misalnya kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang apa sih, atau mungkin humor-humor, gitu. Tapi intinya teman-teman bisa isi karena
tokoh yang membuat anak-anak remaja tuh gemar belajar gitu. Catatan hati seorang gadis, betul. Ya, kisahnya mungkin ya kalau hardcore. Iya, ini hardcore sih karena dari masalah LGBT, kemudian free sex ya, kemudian pemerkosaan ya, selain ya gagal ta'aruf, pacaran, baper kayak gitu-gitunya ada gitu. Tapi ini juga Asma nulisnya bentuknya kisah. Ya, semua seri catatan hati itu semua bentuknya kisah seperti fiksi dihadirkannya, tapi sebetulnya dia non fiksi gitu. Tapi ini juga dunia remaja saat ini sih gitu, dunia para singlila saat ini sih gitu. Jadi buat teman-teman ada ruang yang pertama ya, kalau mau bermain di ranah remaja, satu, bermain di non-fiksi. Kayak tadi, kayak buku-buku love notes, terus misalnya buku-buku jangan jadi remaja, misalnya yang gampang baper, kan bisa ya gitu. Tips-tips kalau ayah punya 101 dosa penulis pemula, ini misalnya gitu ya, atau apa gitu, itu berarti non fiksi mainnya. Atau catatan hati seorang gadis tadi, ngumpulin kisah-kisah patah hati, ngumpulin kisah-kisah jatuh cinta, ngumpulin kisah-kisah. Dan terkait ini sebetulnya teman-teman KBM, dan ini peluang buat KMO juga, Tendi, teman-teman KBM bisa aja kan bikin proyek bareng, ya kan, mereka bikin proyek bareng masing-masing, misalnya nyumbang satu tulisan pengalaman patah hati dia gitu, atau pengalaman jatuh cinta dia gitu, atau pengalaman dia misalnya apalah gitu. Jadi bikin satu buku sama-sama gitu ya. Mungkin Asma Nadia juga bisa ikutan di situ ya. Satu buku sama-sama yang ini ada logo KBM App-nya, diterbitkan oleh KMO gitu. Nah, jadi tapi disaring, dipilih yang terbaik gitu, sehingga akhirnya KBM App ini juga punya semacam kompetisi tersendiri gitu ya, yang mereka jadi punya semacam keharusan memperbaiki standar gitu, karena berarti yang nggak masuk ke antologi tadi berarti belum lolos gitu. Nah ini kan bisa ya bermain, jadi bisa di non fiksi. Yang kedua bisa teman-teman bermain di fiksi. Fiksi bisa jadi kumpulan cerpen, karena OTW nikah ini juga kumpulan cerpen. Hanya saja tadi saya pertama novel itu lebih saya punya buku yang itu Sakinah Bersamamu, itu kumpulan cerpen. Tapi diberi sesuatu, misalnya sama Asma, iya, dikasih tips gitu, itu kumpulan cerpen. Kalau di catatan hati seorang gadis ini juga gini, ada pojok curhatnya. Jadi saya nyatakan ada pojok curhat mereka ke Asma, jatuh cinta dengan orang yang beda agama, orang tua menentang, saya harus apa, misalnya kayak gitu. Nah ada pojok curhat yang saya menjawab gitu, semacam punya rubrik sendiri. Atau kumpulan cerpen apa adanya ini OTW nikah, tapi judul yang membuat orang penasaran. Jadi judulnya harus kuat banget gitu. Nah kekuatan judulnya mengalahkan keengganan orang untuk baca cerpen. Alasan lain kenapa novel lebih kuat, novel lebih banyak di film. Lebih banyak bukan gini, produser lebih tertarik memfilmkan novel dibandingkan kumpulan cerpen. Apalagi puisi gitu ya. Meskipun bukan berarti tidak ada, karena Hujan Bulan Juni kan difilmkan juga ya. Tapi kumpulan cerpen yang bagus bisa difilmkan. Emak Ingat difilmkan, Cinta Laki-Laki Biasa difilmkan. OTW Nikah insya Allah berikutnya dengan MNC Pictures gitu. Jadi buat teman-teman ada cara, oke deh, kita belum bisa nulis novel nih, bikin teen lit tapi remaja aja, teen lit tapi kumpulan cerpen gitu, boleh nggak? Boleh, tapi cari judul yang kuat, yang judul itu membuat pembaca nggak bisa menolak curiosity mereka, rasa penasaran mereka, dan nggak bisa membuat penerbit menolak naskahmu. By the way, terkait beberapa tips menulis ya, mudah-mudahan membantu juga teman-teman menulis cerita remaja, ada di vlog Asma Nadia, di YouTube channel Asma Nadia. Bu, ada pertanyaan penting nih. Dapat bukunya di mana? Nah, penting kan? Banget itu ya. Dapat bukunya karena sekarang sebetulnya kalau buku-buku Asma terbitan, jadi di Gramedia sekarang juga mereka ada pesan hantar. Kalau yang pengen edisi bertanda tangan, Asma dengan teman-teman di Instagram Asma Nadia Things. Jadi di Asma Nadia Things pakai S ya terakhirnya. Itu bisa DM di adminnya gitu, atau kalau official sellernya. Ya tapi kalau buku-buku KMO itu juga ada ya, bisa cek KMO Store ya Tendi ya. Ya. KMO, nomor WA ada pun ya. KMO.publishing, kalau nomor WA di 0812 0811
811-892. Kalau mau pesan yang edisi bertanda tangan Asma. Nah itu berapa? juga 08 811 ya, saya ini kasih link ininya ke teman-teman. Tapi seriously ya, saya suka banget dengan kalau pengen lihat contoh yang bentuknya cerpen ya teman-teman bisa lihat di OTW Nikah karena itu banyak cerpen-cerpen remaja gitu. Nomor dikit banget, yakin nih, cuma 9 doang. 0811-811-892. Iya. Iya. Iya ya, 0811-811-892. Nah, kalau pengen jadi gini loh, saya tuh ada Nur Hasnani juga dropshipper resmi. Ya. Silakan ada Yasmin juga mungkin. Buat teman-teman gini, kalau buat saya gini, ketika teman-teman gini, gurunya menulis itu ya membaca. Gurunya penulis itu ya dengan buku-buku, dengan membaca banyak buku. Kalau keuangan kita terbatas ya, baca buku yang sekaligus yang menguatkan laki-laki biasa atau misalnya OTW nikah gitu. Teman-teman pengen bikin buku novel, saya akan merekomendasikan misalnya Joe Duncan. Kita sekaligus mengasah apa ya mungkin jenis tulisan gitu ya, jenis tulisan kita gitu. Jadi yang novel diasahnya dengan novel, yang cerpen diasahnya dengan novel gitu, dengan membaca novel yang baik atau cerpen-cerpen yang baik atau tadi non-fiksi yang baik. Pengen bikin buku Mbak, bisa nggak sih catatan apa sih kayak semacam catatan hati seorang gadis tapi yang nunggu di atau yang nikah gitu ya. Kumpulin tuh kisah singgelilah ya, jombloers ya, berapa orang gitu. Boleh gitu, boleh bentuknya non-fiksi gitu. Nah rekomendasi saya mungkin untuk dibaca misalnya catatan hati seorang gadis atau misalnya catatan hati pengantin. Nah catatan hati pengantin menarik karena itu versi non-fiksinya OTW nikah gitu kan. Irfa sama Asfa bisa beli di Bitly tadi yang link yang Asma sampaikan untuk Cinta Dua Kodi. Cinta Dua Kodi juga novel, tapi itu novel yang rentangnya panjang. Jadi ada dunia SMP-nya, ada dunia SMA-nya sampai dia menikah gitu. Itu womenpreneurship sih yang diangkat di sana. Termasuk juga di Sehidup Sesurga Denganmu atau misalnya Bidadari Untuk Dewa. Nah ini mungkin lebih menantang karena saya nggak bisa main gaul banget karena rentang target marketnya tuh lebih besar gitu. Jadi nggak cuma remaja, anak remaja bisa isi ya ada sisi mereka SMP, ada sisi mereka SMA, ada sisi mereka kuliah misalnya. Tapi buku ini punya pangsa yang lebih luas dari itu gitu. Jadi mau nggak mau bahasa harus menyesuaikan. Oke, gimana Ayah? Randy? Sip. Silakan yang mau nanya lagi. Ya, tadi yang Asma sampaikan kan sebetulnya lead yang ditulis sama orang yang sudah dewasa ya. Jadi banyak gaul dengan yang remaja beneran karena harus kayak upgrade. Jujur ya begitu kan. Jujur Prananto waktu bikin Sherina harus ngobrol sama anak kecil gitu untuk tahu dunianya anak kecil gitu. Mungkin kalau remaja sendiri yang bikin teen lead nggak masalah, dia udah dunianya sendiri. Nah itu juga jadi benefit ya yang diperoleh oleh teman-teman penulis yang remaja. Jadi dia menulis buku remaja, dia sendiri masih remaja. Jadi konflik bahasannya itu akan lebih kekinian itu satu paket gitu, tanpa dia harus riset yang berat-berat. Cuma nanti paling editing sama skill, sama keterampilan menulisnya tantangannya di situ. Ya. Apalagi nih, betul masih banyak pertanyaan nih kayak teen lead religi bisa ya Bun ya? Bisa. Aisyah Putri gimana Bun? Kalau Aisyah Putri bentuknya serial, jadi kayak Lupus. Jadi teman-teman bisa juga sih bikin teen lead ya, bentuknya serial. Nah kalau bentuk serial itu yang perlu teman-teman perhatikan adalah penokohannya harus lebih kuat dibandingkan yang biasa gitu. Kalau yang biasa misalnya apalagi cerpen gitu ya, novel jelas sih, cerpen sama novel jelas karakternya harus kuat. Tapi kalau serial karena dia akan ada buku-buku lain atau misalnya tetralogi gitu ya, atau misalnya duologi gitu ya. Nah itu karena ada buku kedua, buku ketiga atau buku keempatnya gitu. Atau seterusnya, maka pastikan teman-teman sejak buku pertama fondasi
karakter yang jelas, yang kuat bagi tokoh-tokohnya. Biar nggak gampang terlupakan. Terus nah ini loh, kan masih ada pertanyaan tentang lo. Iya. By the way, Ayah kenapa pakai kaos Asmanadian sih? Ada tulisan nih, Asmanadian. Jadi gini loh, kayak misalnya gini, apa sih masalah anak remaja ya? Anak remaja kan sering gini ya, sering ragu. Misalnya kayak di sini Asma ada cerpen di sini judulnya Telepon Pinky. Itu sesana kita tuh pengen nelpon seseorang dari masa lalu yang atau mungkin teman sekolah atau apa gitu ya. Tapi ragu gitu. Ragu dan kemudian berandai-andai gitu. Kira-kira kalau saya telepon dia akan gimana ya gitu. Terus kalau saya telepon, saya harus bikin openingnya gimana ya gitu. Kalau dia ternyata udah lupa gitu, kitanya doang yang semangat terus gimana ya gitu. Itu kan sederhana banget gitu kan. Tapi kan itu sesuatu yang relate gitu. Setiap orang tuh kadang-kadang tinggal mencet nomor aja ragu gitu. Nanti kesannya gue gimana banget gak sih gitu. Atau gimana ya gitu. Apalagi seseorang yang misalnya pernah kita taksir misalnya. Itu kan jadi lebih lagi gitu. Nah ini hal-hal yang sederhana. Jadi bahkan mungkin bukan satu cuma satu fenomena gitu. Yang kayak sekarang mungkin kita kadang-kadang kita bingung juga kita di-mention gitu. Tiba-tiba di-mention misalnya sama selebriti atau sama siapa gitu. Atau sama seseorang yang kita anggap wow gitu ya. Terus kita bingung gitu harus bersikap gitu. Ini kan sesuatu yang orang relate gitu. Banyak orang mengalami itu gitu. Ada yang mau nanya langsung nggak ya? Banyak nih. Dari Mbak Nur, dari Nur Hayati Sutarjo mungkin ya, silakan. Ya. Terima kasih Mas. Cuma berhentinya susah kan? Ya silakan. Silakan Mbak. Ya terima kasih Mas Randy atas kesempatannya. Bunda Asma juga terima kasih untuk yang luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, saya butuh masukan tentang bagaimana kita menuliskan flashback. Itu sebenarnya yang bagus itu hanya di awal atau kemudian di tengah atau di akhir saja yang membuat orang tahu bahwa ini flashback, atau bagus nggak kalau misalkan kita bolak-balik gitu. Jadi ke masa lalu, ke masa sekarang seperti itu. Jadi saya butuh tips di situ. Kemudian mungkin sedikit bertanya juga ke Pak Isa, kalau misalnya sekarang saya merasa ini salah nih dalam memilih judul di KBM aplikasi gitu ya. Bisa nggak ketika sudah sekian bab saya ganti judulnya, atau kemudian bab satunya itu saya rubah gitu, saya geser. Jadi ada bab satu yang ditambahkan ke atas karena saya merasa kurang wow nih di bab satu kayak gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih sebelumnya untuk Bunda dan Pak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melakukan beberapa hal sih. Jadi kayak misalnya di Jodankas ini saya bikin yang masa lalunya saya hadirkan di awal. Jadi cuma untuk menunjukkan ada TK Belia Jakarta 1986. Ini tentang Kas yang sudah sebulan lebih sekolah masih minta ditemani maminya. Jadi cowok tapi anak mami gitu kan. Kemudian saya bandingkan dengan TK Islam Hanifah Bogor tahun 1986. Ini kisahnya Joe yang ngerjain teman sekelasnya gitu ya. Nah kemudian lanjut ke SMA 1 Budi Utomo 1998. Nah lanjut kemudian tapi entah kenapa episode keakraban dua anak dengan karakter bertolak belakang itu kemudian terkikis begitu saja. Tapi apa cuma sampai di situ episode Jodankas? Tunggu dulu. Saya ngebreaknya gitu doang gitu. Ngebreaknya gitu, kemudian yang berikutnya sudah tahun yang lainnya lagi gitu. Tapi di buku misalnya Sehidup Sesurga Denganmu atau misalnya Cinta Dua Kodi ya. Sebentar ya saya cari. Di Cinta Dua Kodi ini saya mainnya di saya kayaknya nggak pakai tahun deh. Saya nggak pakai tahun. Oh tahun sih. Tahun September 1962. Apa yang bisa membuat laki-laki berubah begitu cepat? Karena ceritanya konfliknya tokoh utamanya tuh dua perempuan beda masa diceritakan secara paralel gitu loh. Jadi makanya saya mulai ke situ gitu. Tapi kemudian nanti ada yang dia balik lagi. Kemudian balik lagi ke dia masa kecil gitu. Nggak masalah gitu. Yang penting penokohannya jelas, nama panggilannya misalnya jelas gitu ya. Bisa bolak-balik, nggak masalah. Jadi boleh dengan cara bagaimana boleh, tapi yang penting jelas. Beberapa teman saya nggak tahu ya, ada yang saya di buku, kayaknya di buku Surga yang Tak Dirindukan saya
saya lupa saya pakai tahun apa enggak gitu. Itu juga saya suka main flashback ya, saya suka main bolak-balik masa kini dan masa sekarang gitu. Cukup kebanyakan pembaca, tapi ada juga yang pernah nanya gitu, Mbak, sempat bingung misalnya kayak gitu. Nah ini mungkin salah satu yang harus kita perhatikan kalau misalnya kita nulisnya tanpa tahun gitu. Kecuali kita menyebutkan sesuatu ya peristiwa yang terjadi yang menunjukkan yang terjadi dan itu menunjukkan tahun tertentu gitu. Itu bisa juga kan gitu. Kita nggak perlu nyebutin tahun berapa gitu, tapi jelas gitu. Misalnya ada gunung yang meletus ya, misalnya ada peristiwa Tanjung Priok misalnya gitu ya. Itu salah satu kiat lain untuk kita pakai masa, tapi kita hanya menunjukkan sesuatu yang khas, peristiwa yang khas peristiwa yang apa ya, yang menjadi yang dibahas atau yang terjadi yang gini, nggak mungkin kamu mengucap atau menyinggung tahun itu tanpa kamu membahas peristiwa itu gitu. Karena itu salah satu peristiwa besar di tahun itu. Ya, saya sebetulnya berharap teman-teman nih ini sih ada yang ngomong kemudian ngajuin judul gitu dan kita bisa sama-sama bahas. Tapi kayaknya waktunya juga udah selesai. Gimana Ten? Iya, kayaknya mungkin barangkali nanti pas kesempatan di yang lain kali ya Mbak Asma ya. Iya, kayaknya di yang lain itu nanti bisa gini sih Ten. Nanti kita bahas. Ini ya, misalnya saran Bunda gini, yang pertama saya menawarkan misalnya kapan-kapan kita ngobrol gitu ya. Kalau minggu depan sih saya berharap bisa Hanum Rais ya atau siapa gitu ya, bisa ngobrol dengan kita gitu ya. Tapi kalau nanti kapan-kapan dengan Asma misalnya bisa yang sifatnya konsultasi sih. Jadi misalnya kayak soal nama pena gitu ya, soal nama pena. Ngomongin judul toh. Ngomongin judul, nama pena, kemudian apakah ada alternatif yang lebih baik gitu. Tapi di situ mungkin saya berharap kalau memangnya seperti itu teman-teman kalau bisa pakai kerudung semua gitu ya. Jadi enak gitu. Tektokannya tuh nggak perlu nunggu teman-teman nyamber kerudung. Atau kalau judul mereka udah ngasih list dulu, jadi Bunda tinggal bahas dari list bisa. itu. Jadi nggak ngabisin waktu tektoknya nanti terlalu lama, hemat waktunya. Oke. Bisa jauh lebih banyak. Atau mungkin nanti terus yang pertanyaan tentang ganti judul sama ganti bab boleh di KBMF boleh. Itu banyak dilakukan orang kok. Karena kan kita memang namanya KBMF itu kelebihannya online, kita bisa memperbaiki bab satunya ditambah lagi, detail-detail yang salah dibetulin. Kalau flashback juga kalau di anak selingkuhan papa banyak banget flashbacknya, gitu. Karena POV 1 POV 3, jadi pada prinsipnya bebas aja di KBM. Ayah kalau itu anak selingkuhan papa apakah nanti akan selingkuhan mama? Ada, jadi anak selingkuhan papa ternyata anak selingkuhan mama juga. Ternyata kandung dong dua-duanya. Bingung kan? Aduh, judul-judul ya. Ya, paling gini nanti teman-teman kalau misalkan untuk pertemuan yang akan datang mungkin nanti coba kita bahas nih Pak aja yang misalnya pertemuan sama Mbak Asma judul dulu terus apa nanti paling ngisi itu dulu tuh ngisi Google. Masalahnya kan gini, kalau pesertanya ada 400 judul nama pen ya kan ya nanti kita bikin ini aja kita bikin kalau misalnya judul ini tentang judul nanti gimana nih apa kita ambil misalkan 10 yang paling bagus, yang kurang bagus, yang kurang banget bagusnya misalkan kayak gitu ya, atau saya kumpulin dulu setelah itu saya tanya Asma aja jadwal kalau ada waktu dijawab satu-satu. Tapi yang diangkat nanti beberapa doang, tapi yang lainnya udah ada jawaban gitu loh. Ya, betul. Teman-teman tahu kan ya bahwa kita bisa menulis, jadi gini, KBMF itu sebetulnya luar biasanya adalah teman-teman diberi ruang untuk latihan menulis ya. Jadi produktif dengan latihan menulis tapi sudah digaji. Itu sudah mendapatkan uang gitu ya dari viewers yang masuk gitu. Nah, itu sebetulnya bisa dimanfaatin banget sehingga tulisannya menjadi lebih bisa bikin percobaan gitu. Kayak misalnya gini, masa lalu itu nggak berarti kita hanya bisa deskripsi kan gitu di masa lalu gitu ya. Boleh izin bacain satu bagian aja, Ten. Ya Mbak. Ya, Ten, masuk tadi yang soal aksi reaksi ya. Mana yang Asma nggak kasih reaksi, mana yang Asma kasih reaksi. Jadi ini scene-nya cuma tentang Kas yang anak orang kaya yang dia di rumahnya nyaris tak pernah ayat suci itu dibacakan. Paling-paling di bulan Ramadan. Jadi Kas ini lagi mencari Joe, dia ke rumahnya Joe, dia masuk, dia lagi mikir ketuk, jangan gitu ya. Terus dari dalam rumah terdengar suara mengaji gitu. Jadi mau nggak mau dia ingat dialog dia
bahwa ya di rumahnya hanya di bulan Ramadan, itu pun di awal-awal bulan mulia saja ayat-ayat Quran dibacakan. Mungkin karena ia tidak bagus melafalkannya, tidak bagus Jo. Nah itu langsung flashback gitu. Wah jangan ditanya, kata si Jo ya, kamu bisa memangnya. Kas, harusnya aku yang bertanya, apakah kamu bisa baca Al-Quran? Bukan kamu. Loh, kamu kan baru-baru ini juga alimnya, pakai jilbab segala. Asma kasih reaksi, Jo yang kala itu mengenakan kerudung ungu muda, bercorak pink, memonyongkan mulut. Lupa, di rumahku banyak kaum steril, ahwat-ahwat. Kas ingat, ia nyengir kuda mendengar jawaban Jo. Ya, itu kan kakakmu, aku harus denger dulu. Ayo Jo, ngaji dong. Nanti kamu terpesona terus jatuh cinta makin nyusruk gimana? Enggak, sekarang juga udah nyusruk kok, mentok abis. Kini Jo yang wajahnya merah, ini reaksi. Kas senang melihatnya, rasain, bisa tersipu-sipu juga anak bandel itu. Ayolah gitu ya. Jadi mainkan dialog, mainkan deskripsi, mainkan narasi, be kreatif ya. Namanya juga creative writing gitu loh. Jadi jangan cepat puas dengan satu cara atau moda penceritaan gitu. Teman-teman bisa nyoba ini, bisa nyoba itu gitu. Bisa eksploitasi kata-kata juga, eksplorasi juga gitu loh. Jadi manfaatkan itu, berusaha untuk memproses diri untuk menjadi penulis yang lebih baik gitu. Yang kita incar bukan saja produktivitas yang luar biasa, tapi mudah-mudahan cerpen nulis buku remaja, tapi kita akan dikenal sebagai penulis teen lead yang bagus, gitu ya. Penulis teen lead yang ceritanya inspiring, gitu ya, gaul, kemudian dibaca semua. Itu yang salah satu yang kalau kita bisa dapat pembaca yang nggak cuma pakai jilbab aja gitu. Mentang-mentang saya misalnya gitu, saya pengen ada pembaca yang mereka nggak pakai jilbab pun, tapi mereka dekat, atau bahkan mereka non muslim tapi mereka dekat gitu dengan buku-buku Asma Nadia. Jadi ini termasuk ya sebagai penuturan teman muncul satu ide cerita semua remaja lepas agamanya, suku latar belakangnya, mereka teman kan. Itu penutup dari Asma ya Tendi ya. Siap. Salam Syah, mudah-mudahan nanti teman-teman. Ini nggak foto bareng atau gimana nih? Banyak Pak. Kita mau foto bareng? Ada 333. Banyak kan ya? Sekarang semangat semua bisa ya kita nulis ya, penulis teen beda. Bagus, salah satunya banyak baca buku-buku remaja ya, terutama cari buku-buku remaja yang bestseller. Jadi selain kita baca di KBM app ya, itu juga cukup ya untuk mengupdate ya. Jadi teman-teman selalu tahu tema-tema yang baru, apa-apa yang kekinian gitu ya. Baca juga buku-buku remaja yang direkomendasikan. Berproses, sabar, baca bukunya Ayah yang 100 dosa penulis pemula sama cara mudah menulis novel ya. Sehingga ada semacam kalau teman-teman mengikuti waktu, teman-teman akan tahu bahwa semua yang hadir itu pembaca. Mereka penulis yang suka membaca, baik penulis skenario, baik mereka bahkan sutradara, baik mereka novelis, baik mereka cerpenis, mereka semua suka membaca. Karena memang membaca ini adalah institusi belajarnya ya. Jadi cara seorang penulis jadi penulis yang lebih baik. Tapi hanya membaca tanpa teman-teman praktek, teman-teman tidak akan menjadi terampil. Jadi baca dan nulis ini harus seimbang, tetap semangat ya, buat target-target, goal setting, mudah-mudahan Allah mudah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Asma waktunya, ilmunya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah Mbak Asma. Dan kita doakan semua teman-teman semuanya, buat Mbak Asma, buat Pak Isa ya, agar sehat terus dan bisa terus menginspirasi. Amin. Ya, didoakan juga teman-teman, mudah-mudahan lebih banyak teen lead setelah ini yang hadir ya di KBM App dan mewarnai tanah air. Terima kasih ya, sampai pamit dulu ya. Ya Mbak Asma, makasih. Waalaikumsalam. Ya, thank you Bentau. Oke teman-teman, luar biasa ya materi malam ini. Nanti jadi ada ide juga tadi ya, kita bahas tentang apa? Ini yang di buku ya, WA-nya gitu loh. Oh iya. Maksudnya kalau memang kita buka, teman-teman nggak oot, itu lebih enak. Cuman kalau semua, iya saya juga gini, wah setuju, wah waduh itu udah ribet tuh, bisa kita jadi malas masuk ke grup itu lagi karena terlalu banyak. Mending kita silent aja dulu Pak. Kita silent dulu teman-teman,
tapi teman-teman tahu gitu apa yang akan didapatkan, intinya kan itu. Kayak misalkan karena grup itu jangan keluar karena tetap akan ada masukan-masukan lead ke sana gitu loh. Teman-teman itu tadi mungkin ada yang sudah gabung dari WhatsApp itu atau ada yang gabung dari luar juga mungkin ya. Teman-teman bisa ngisi form di chat ya, silahkan diisi nanti supaya bisa kita informasikan lagi yang paling pertama untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi silahkan isi karena sayang banget kalau misalkan nggak diisi karena biasanya kita bakalan kasih tahu yang pertama itu ya itu tadi di grup-grup WhatsApp kita seperti itu, dan kalau misalkan habis itu baru kita keluar seperti itu. Silakan diisi ya teman-teman formnya. Saya kasih waktu 1 menit sambil nunggu teman-teman ngisi. Teman-teman jadi ke depan insya Allah KBMF sebagai informasi itu bakalan ada beberapa hal, termasuk nanti ada wall kalau misalnya teman-teman udah punya fans, ada papan pesan ya, jadi fanboard ya. Jadi nanti teman-teman bisa diskusi sama penulisnya, fansnya, pembacanya gitu, atau sama penulisnya kayak gitu, seperti itu. Bisa nanya langsung, jadi lebih seru lagi. Terus manfaatan juga afiliasi, walaupun misalkan sekarang masih kan kalau misalkan masuk ke web KBM kan masih harus login. Nah nanti insya Allah kita bakalan buka loginnya, jadi ketika afiliasi langsung ke sana. Karena sampai sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak yang menghasilkan rupiah dari afiliasi itu yang lumayan banget deh itu minimal buat beli susu mah ada gitu, buat beli susu anak atau buat jajan atau buat beli mie ayam ya, atau buat beli e-booknya perbabnya di sana. Oke, itu teman-teman mungkin Pak Isa ada yang ingin disampaikan terakhir. Kang Tendi sebentar. Iya. Gimana? Yang di Facebook Live juga. Yang di Facebook Live juga teman-teman bisa juga ngisi ya. Sudah ada di kolom komentar ya. Ya, silakan di live Facebook gitu ya. Teman-teman di sana juga sudah di-sharekan linknya supaya teman-teman bisa ngisi linknya itu supaya kita bisa langsung infokan melalui WhatsApp, melalui email gitu ya, dan akan lebih memudahkan untuk komunikasi tentang kayak gini. Misalkan nanti minggu depan nih misalkan ada Mbak Asma ngobrolin tentang judul, ya udah nanti teman-teman diinformasikan di situ judulnya apa, namanya siapa, nanti akan seperti apa gitu. Nah silakan nanti masuk di sana. Kita akan informasikan paling awal. Dan eventnya itu gratis atau berbayar Kang Tendi? Gratis seperti sekarang. Gratis aja. Ya. Silakan teman-teman. Ini ilmu mahal semua ya. Silakan Pak Isa, ada yang ingin disampaikan terakhir? Udah, insya Allah sih udah. Sekarang ya itu pokoknya pakai mentalitas yang jual sepatu. Ketika kalau ngomong konteks teen lead, kita tinggal bilang ini peluang, atau kita mundur karena justru nggak ada pasar. Padahal yang jelas di tempat lain pasarnya ini besar sekali. Gitu. Jadi dan kita udah punya grup teen lead kan yang anggotanya 200-an lebih. Sebenarnya kalau itu bekerja, kita bisa menguatkan teen lead juga gitu. Kita sekarang gini, kita mau ngundang teen lead masuk KBMF, berarti kan harus diisi dulu dengan teen lead yang bagus. Ya. Jadi setelah itu baru setelah itu kita bisa promoin gitu. Karena kita buat teen lead juga sempat ngadain affirmative action kan ya Tan ya. Kita promoin tapi tidak ditunjang dengan penulis yang ngisi tulisan bagus gitu. Akhirnya malah teen lead kalau dilihat judul-judulnya kayak bukan teen lead tapi ngaku-ngaku teen lead gitu. Makanya teen lead itu bisa lihat dari covernya cerah, kemudian judulnya juga kebaca. Nah itu yang perlu diperhatiin, judulnya teen lead itu beda dengan yang hardcore gitu loh. Nah kalau udah ketemu, udah mantep, kita enak promo teen lead-nya. Nanti mungkin kita bisa sediain 2 row buat teen lead ya kan. Jadi diinin aja, dikuatin teen lead bisa. Kalau emang udah kita majuin tuh teen lead bisa di atas terus tuh teen lead ada terus di halaman pertama gitu. Itu sih nanti kita promoin gitu. Dari belakang gitu ya. Jadi kita nggak puter. Kalau yang lain kan diputer nih novel ini. Nah teen lead kita biarin teen lead terus supaya marketnya nambah. Jadi teen lead selalu ada di halaman 1 gitu. Iya. Betul. Tapi ya tergantung, kalau teen lead kita tempel terus di depan. Gitu. Siap. Mantap. Oke, thank you teman-teman semuanya. Thank you semua. Sekali lagi. Oh iya. Akan install. Ya, gimana bro? Yang tadi teman-teman yang belum install ya di KBMF. Ya.
Yang belum install KBMM silahkan install, kan di sana juga banyak tulisan-tulisan yang bisa kita baca, kita pelajari terutama, dan kita bagaimana tulisan-tulisan tersebut gitu ya, itu bisa menghasilkan rupiah juga dari tulisan penulis itu gitu. Oke, mungkin itu aja ya, cukup. Makasih Pak Isa, Bro Bahrul yang sudah membuat sistem ini berjalan dengan lancar. Tanpa beliau sistem ini bisa jadi acak-acakan gitu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Penutup majelis, subhanallahi wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.